Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan. Semoga perkumpulan dan pertemuan kita, walau melalui streaming ini, menjalin hubungan silaturahmi dan kajian yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentu siapapun yang hidup di alam dunia ini pasti memiliki tetangga. Di dalam Islam, bertetangga memiliki ilmu dan ajaran bagaimana kita hidup di dalam bertetangga. Hingga turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wa jaril junubi was sahibil jamb. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menghamba hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap orang tua berbuat baik, dan tidak lupa juga terhadap kerabat, dan juga kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan tetangga kerabat, dan tetangga kita yang berada di sekitar rumah kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Inilah ajaran Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jaruh." Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dari dua hadis ini, dari hadis ini dan ayat Allah, dua hal ini seakan-akan menggambarkan keimanan seseorang itu dilihat bagaimana dia terhadap tetangganya. Maka kadar seseorang beriman diperhatikan bagaimana dia terhadap tetangganya. Maka pantas kalau di hadis yang lain Nabi Muhammad menekankan dengan berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi Muhammad mengulang kalimatnya 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Hingga 3 kali diulang oleh Rasul. Sahabat lalu bertanya kepada Nabi Muhammad, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman? Rasul mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu biwathigih, yaitu tetangganya yang tidak aman daripada perbuatannya. Tetangga yang tidak aman daripada perbuatannya, Nabi mengatakan itu orang enggak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanannya, terdapat kerusakan pada keimanannya, terdapat celah cacat pada keimanannya. Penting kiranya kita untuk mulai memperhatikan tetangga kita, karena begitu banyak info datang dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Nabi Muhammad berkata, masih saja dan terus Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga,
hingga aku menyangka tetangga dengan tetangga yang lainnya itu saling mewarisi. Subhanallah, tetangga dan tetangga yang lainnya saling mewarisi. Ini sangkaan Nabi Muhammad dikarenakan info yang datang dari Jibril tentang bagaimana harus berbuat baik kepada tetangga, membuat Nabi Muhammad mengira dan menyangka mungkin di antara tetangga saking banyaknya kebaikan dan hubungan di antara mereka diharuskan untuk saling mewarisi. Ternyata sangkaan itu hanyalah sebuah ibarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, setiap kali beliau hendak menyembelih hewan atau memasak di rumahnya, maka beliau selalu berkata, berikan kepada tetangga Yahudi kita juga itu. Karena beliau memiliki tetangga seorang Yahudi. Setiap ada masakan atau sembelihan maka diberikan kepada Yahudi. Maka anaknya berkata, ada apa gerangan wahai ayah? Engkau selalu memberikan kepada Yahudi sebelah itu. Maka ayahnya berkata, kenapa engkau bertanya hal yang semacam itu? Sungguh aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khasina annahu sayuwarrithuh. Kami selalu mendengar Nabi Muhammad mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, hingga kami mengira kami dengan tetangga saling mewarisi. Cerita ini mendukung daripada kisah Nabi Muhammad sebelumnya yang selalu mendapatkan info dari Jibril. Maka itu tidak salah kalau banyak kalimat-kalimat dari ibarat ajaran diantaranya al-jar qoblad dar. Kalau kita mau mencari tempat tinggal, maka lihatlah dulu tetangganya, baru kita cari rumahnya. Perhatikan dulu tetangga, baru kita cari rumahnya. Karena tetangga itu punya dominan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebuah kisah menakjubkan di mana seorang Abdullah bin Mubarak, imam besar, imam ahli sufi, tetangga beliau seorang Yahudi. Maka tetangga Yahudi ini berkeinginan untuk menjual rumahnya, mengkabarkan kepada orang-orang rumah yang akan dijual seharga 2000 dirham. Ketika hendak menjual rumahnya seharga 2000 dirham, maka datang seorang pembeli berkata kepada Yahudi tersebut, engkau hendak menjual rumahmu? Nah, betul, aku hendak menjual rumahku. Bukankah rumahmu itu hanya seharga 1000 dirham? Maka mengapa engkau menjualnya 2000 dirham? Maka Yahudi ini berkata, betul, rumahku itu hanya seharga 1000 dirham. Namun 1000 dirham itu adalah harga menjadi tetangga Abdullah bin Mubarak. Harganya menjadi tetangga Abdullah bin Mubarak itu 1000 dirham. Maka kisah ini sampai ke telinga tetangganya Imam Abdullah bin Mubarak. Maka Imam Abdullah bin Mubarak berkata kepada Yahudi, ini aku berikan 1000 dirham kepadamu harga rumahmu agar kau jangan pindah, tetaplah di sini. Lalu Abdullah bin Mubarak mendoakan kepada Yahudi tersebut sebuah hidayah untuknya, dan Yahudi itu masuk ke dalam Islam daripada berkah Abdullah bin Mubarak doanya. Namun ada pelajaran penting, tetangga Abdullah bin Mubarak menghargai bertetangga dengan seorang imam, seorang yang soleh, 1000 dirham harganya. Masya Allah. Begitu pentingnya kita hidup di antara bertetangga yang semacam ini. Maka banyak kisah-kisah para ulama, orang-orang soleh bagaimana mereka hidup bertetangga. Salah satu di antaranya terdapat seorang soleh yang mana di rumahnya banyak tikus. Maka tetangganya berkata kepadanya, ambillah kucing, peliharalah kucing di dalam rumahmu. Maka orang soleh ini berkata, kalau aku pelihara kucing, maka kalau kucing itu bersuara, tikus mendengarnya, maka tikus itu akan lari ke rumah tetangga-tetanggaku. Maka beliau berkata, kalau sudah semacam itu, maka aku masuk dalam golongan aku nugot ahbab
ahabtu lahum ma la uhibbu li nafsih. Kalau tikus itu pindah ke rumah mereka, maka aku menyukai apa-apa yang menyusahkan mereka, yang apa-apa yang aku tidak sukai. Subhanallah, tidak akan aku lakukan itu. Tikus banyak di rumahnya, namun dia tidak mengambil kucing. Khawatir dengan adanya kucing itu, tikus berpindah ke rumah tetangganya. Dia berkata, aku sendiri tidak menyukai dengan banyaknya tikus di rumahku, maka aku juga tidak ingin itu berada pada tetangga-tetanggaku. Subhanallah. Coba lihat pemahaman yang bijak tentang orang-orang yang bertetangga, yang selalu berbuat baik satu dengan yang lainnya, dan kita perlu mawas diri. Hati-hati, jangan bangga dengan ibadah yang banyak, jangan bangga dengan puasa yang banyak, jangan bangga dengan solat di malam hari yang banyak, namun mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, surga bisa jauh dari kita. Naudzubillah min dzalik, neraka bisa dekat kepada orang-orang yang semacam itu. Dikisahkan ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanata, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita tersebut tasumun nahar wa tusallil lail wa tu'zil jiranaha. Ya Rasulullah, itu perempuan, dia puasa di siang harinya, dia solat di malam harinya, namun dia menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Hiya finnar," dia berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang di siang hari dilakukan tidak bakal bisa memberikan manfaat. Salat di malam hari yang dilakukan tidak bakal bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Hadis ini menjelaskan begitu pentingnya kita hidup bertetangga, berbuat baik kepada mereka, hingga Rasul mengatakan mereka orang-orang yang menyakiti tetangganya walaupun dia banyak puasa dan salatnya, hiya finnar, dia berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, "Man amana billahi wal yawmil akhir fayuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, maka pada masa-masa saat ini kita semakin dituntut untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dengan perbuatan baik kita kepada tetangga kita, keimanan semakin sempurna pada diri kita, dan janji tentang surganya Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapatkan. Semoga kajian pada senja Ramadan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.